Halo, masih ketemu lagi bersama Belajar Public Speaking. Kali ini kita akan memulai sebuah segmen baru dari channel ini, yaitu Berdili. Bukan berdiri, tapi berdili. Maksudnya apa sih? Belajar dari ahli. Nah, dalam segmen ini kita akan belajar berbagai macam teknik public speaking yang memang sudah dipraktekkan. Dan ini penting banget ya, karena setiap orang sebenarnya memiliki style masing-masing. Kamu bisa mendapatkan orang-orang yang bisa dibilang menjadi idola kita semua gitu ya. Kamu bisa belajar bagaimana cara mereka public speaking. Nah, tokoh-tokoh yang akan kita bahas di segmen Berdili ini adalah mereka-mereka yang memang terbiasa berbicara depan umum. Pasti anggota partai, tokoh-tokoh partai, lalu apalagi para pejabat, lalu siapa lagi? Para artis, para musisi, dan para tokoh yang memang biasa tampil di depan umum. Nah, kamu bisa belajar banyak dan juga nanti gue akan bantu untuk mendapatkan insight atau hal-hal yang mungkin kamu tidak sadar bahwa mereka melakukan hal-hal penting yang sebenarnya itu sangat berfungsi dan bermanfaat pada saat public speaking. Di episode kali ini kita akan belajar dari Bapak Sandiaga Uno. Nah, Bapak Sandiaga Uno adalah salah satu pembicara yang cukup hebat. Dia adalah seorang tokoh nasional yang memang sangat populer di antara kita semua gitu ya, para milenial dan Gen Z. Di mana cara ngobrolnya itu asik, pembawaannya juga santuy gitu ya, dan berisi dan berbobot. Nah, kita akan belajar dari beberapa klip yang bisa kita tonton bersama. Kita mulai dari klip yang pertama nih. Ini adalah klip pada saat Bapak Sandiaga Uno menceritakan tentang keadaannya pada saat Pilpres tahun 2019. Dan ini adalah updatean terbaru di mana dia melakukan konferensi pers di depan pendukungnya. Yuk kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semua, teman-teman media, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas doa dan semua pesan dari masyarakat, dari relawan, mama, anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu di seluruh Indonesia yang mendoakan saya. Sekarang alhamdulillah hari ini sudah pulih seperti sedia kala dan beraktivitas normal, insya Allah. Amin. Nah, dari video ini kita bisa belajar apa sih? Nah, kita bisa pelajari hal yang sebenarnya sederhana dan harusnya kamu sudah bisa gitu ya, yaitu tentang cara memegang mikrofon. Nah, memang di video yang kita saksikan barusan, Pak Sandiaga Uno tidak menggunakan mikrofon yang berkabel seperti ini, tapi mikrofon wireless. Bisa diperhatikan cara Bapak Sandiaga Uno memegangnya. Nah, ini adalah cara memegang yang elegan dan juga powerful gitu ya bagi seorang laki-laki. Nggak harus gini, bukan berarti kalau laki-laki bisa dibilang harus begini, ini menunjukkan power. No. Dengan cara seperti ini bisa dilihat kita santai aja bawanya kayak begini, kayak mau karaoke gitu ya. Kalau misalnya kayak begini, kesannya kita benar-benar, apalagi pakai dua tangan gini, kita justru kelihatan ragu-ragu atau kelihatan kaku. Nah, kalau misalnya kita pegang pakai dua tangan gini, kita kelihatan kayak benar-benar menutupi sesuatu. Nah, oleh karena itu, memegang mikrofon harus satu tangan. Dan cara memegangnya seperti ini sudah sangat bagus sekali. Hal kedua yang bisa kita lihat adalah Bapak Sandiaga Uno itu melihat kepada para penonton yang ada di sana. Saya nggak tahu ini di sana ada seberapa banyak, ada seperti apa orang-orangnya gitu ya. Tapi pada saat beliau menyapa setiap orang dari mama, bapak, ibu gitu ya, dia melihatnya satu persatu. Dengan cara seperti ini, pada saat kita menyapa, ingat ya, jangan kita nyapa itu jangan cuman ya bapak, ibu, dan teman-teman selamat pagi. Tapi kita melihat mereka semua, sehingga para penonton atau para audiens yang menonton kita, para pendukungnya gitu ya di video ini, mereka merasa bahwa wow, saya diperhatikan oleh tokoh
oleh idola saya. Dan ini sangat powerful, bikin orang lain pengen ngedengerin kita. Nah, bisa diperhatikan juga, posisi mikrofonnya itu tidak di depan, tidak di bawah, seperti ini gitu ya. Banyak sekali, wah, kalau megang mikrofon gini saja, seperti MC-MC, tidak seperti itu. Tapi posisinya di sini. Di mana posisi di sini adalah aliran suara kita. Nah, karena yang namanya mikrofon itu kan langsung dari depan muka seperti ini. Oke? Itu adalah contoh yang bagus dari Bapak Sandiaga Uno. Oke, sekarang kita lanjutkan videonya ya. Karena videonya cukup panjang, tapi kita akan memotong klip-klip di mana klip ini berisi hal-hal penting yang bisa kita tiru. Yuk, kita saksikan klip yang kedua. Saya juga ingin terima kasih kepada seluruh juru bicara dan juru debat yang ada di sini, yang ada di belakang saya. Terus solid selama 3 hari, banyak berita yang lucu-lucu, dan silakan disampaikan. Tadi saya sudah brief apa yang terjadi kronologis menit per menit pada tanggal 17 April sampai kesembuhan saya kemarin. Nah, di klip yang kedua ini, Bapak Sandiaga Uno ini ceritanya merespon terhadap hal-hal atau hoaks-hoaks yang beredar pada saat Pilpres tersebut. Nah, tapi yang menarik, yang saya suka adalah pada saat dia menanggapi hal-hal yang negatif gitu ya, Bapak Sandiaga Uno itu tersenyum saja gitu. Nah, dan dia juga mengapresiasi orang-orang yang ada di sekitarnya dengan cara melihat ke kiri dan ke kanan. Kita nggak perlu gitu ya, misalnya, yuk terima kasih kepada para pendukung gitu. Nggak perlu, tapi dengan cara seperti itu elegan banget. Bahwa dia adalah seorang pemimpin dari timnya, dari para pendukungnya di belakang. Yang dia apresiasi dengan cukup memberikan terima kasih kepada ke kiri dan ke kanan. Itu hal yang sangat positif, gestur seorang pemimpin yang menunjukkan dia mengapresiasi. Oke? Kamu bisa gunakan teknik itu juga. Yang selanjutnya, kita akan menonton klip dari Bapak Sandiaga Uno pada saat beliau menjadi pembicara di PBB. Kita saksikan. Ini sebuah klip yang bagus menurut saya. Tetapi gini, kalau kita menonton sebuah pidato yang sangat resmi, tentu kita menggunakan yang namanya teks. Oleh karena itu, kalau kamu nonton video-video sebelumnya, nggak ada salahnya kok kita membaca teks. Tetapi Bapak Sandiaga Uno bisa memberikan speech mewakili Indonesia dengan menggunakan teks, tapi masih elegan. Yuk kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, I thank the President of the General Assembly, His Excellency Abdullah Shahid, for putting the spotlight on tourism in the post-pandemic recovery discussion. COVID-19 pandemic had a devastating impact on the tourism industry. Nah, kembali lagi. Bapak Sandiaga Uno pada saat mengucapkan Assalamualaikum kepada Bapak Presiden dan kepada para anggota PBB yang menonton speech-nya beliau, dia melihat kepada audiens. Ini penting banget ya. Memang jarang diajarin dan kayaknya, masa sih kita nyapa orang, kita nggak ngelihat. Memang kelihatannya sepele, tapi jangan salah. Kalau kamu luput pada saat menyapa orang, kamu juga pasti cobain, rasain. Kalau misalnya, hai bro, apa kabar? Males ya? Atau misalnya, senang banget nih ketemu sama kamu. Tapi mukanya kemana? Nah, itu kelihatan kamu nggak tulus. That's why pada saat kita menyapa, kita harus melihat kepada orang yang kita sapa. Itu penting banget supaya orang tersebut bisa merasakan. Dan yang kedua, bisa dilihat yang namanya skrip untuk pidato itu harus dibaca untuk hal yang penting. Nah, pada saat Bapak Sandiaga Uno membaca salah satu tokoh, dia ingin memastikan membaca atau mengucapkan namanya dengan betul. Oleh karena itu beliau menulis dan dia membaca dengan sungguh-sungguh dan setelah itu melihat kepada orang tersebut. Ini penting banget, jangan sampai kita mengucapkan nama dengan salah. Karena itu bisa bikin orang ilfeel dan akhirnya nggak mau nonton kita lagi. Oke? Yuk kita lanjutkan klipnya. To have adequate access to accurate information. Today, we need to look also at the role of millennials and Gen Zs in sustainability, not only as tourists,
but also as investors. I have my two daughters upstairs, Gen Z. Oke, apa yang bisa kita pelajari dari klip ini? Klip ini menunjukkan bahwa dia sedang menyapa anak-anaknya. Wow, bisa dilihat ini adalah sebuah gestur yang humble dari seorang ayah kepada anak-anaknya yang ikut menonton pada saat ayahnya speech di PBB. Pada saat menunjuk, yang dilakukan oleh Bapak Sandiaga Uno bukan kepada dua anak saya yang di atas, no, tidak seperti itu, tapi seperti ini. Tangannya terbuka menghadap ke atas. Ini adalah posisi atau gestur kita merendahkan diri. Dan kedua anak saya yang berada di atas gitu ya, berada di atas, posisinya di atas, kedua anak saya. Ini adalah sebuah gestur yang sangat bagus. Jadi kita merendahkan diri guys. Jangan sampai itu tuh kepada anak saya, wah ini nunjuk-nunjuk gitu ya. Tapi berada di atas, yaitu berada di podium atas yang sedang menonton. Nah, Bapak Sandiaga Uno memberikan gestur yang humble yang membuat orang lain suka. Oleh karena itu, para Gen Z suka juga dengan Bapak Sandiaga Uno. Kita lanjutin klipnya ya. Eco straw that I'm bringing from the island of Belitung. This is a concrete actions whereby we are replacing plastic-based straw with eco. Teman-teman, pada saat kita ingin menjelaskan sesuatu, akan lebih baik kalau kita membawa produk tersebut gitu ya. Yang Bapak Sandiaga Uno lakukan, beliau repot-repot nih kepada rapat PBB, dia bawa-bawa barang Eco Straw katanya gitu ya. Dimana Eco Straw ini adalah bagian penting dari speech-nya. Dia menceritakan bahwa yang namanya sustainable environment gitu ya, tentang kebersihan dari tempat-tempat wisata itu menggunakan straw atau sedotan yang terbuat dari rumput. Nah, ini dibawa sampelnya di mana orang lain bisa melihat. Dan ini penting banget, jangan sampai kalau mau cuman ngomong misalnya, oh iya saya kemarin menggunakan mikrofon, mikrofonnya berwarna hitam dan mikrofon tersebut ringan banget. Apa ya? Kayaknya nggak ada maknanya. Nah, tapi kalau misalnya kamu bilang seperti ini, oh kemarin saya menggunakan mikrofon yang bagus banget dan enak banget dan ini ringan banget loh. Karena bisa dibawa kemana-mana dan nih ringan banget, berwarna hitam dan elegan. Orang bisa melihat, pada saat kamu nonton video ini juga kamu melihat tentang benda yang saya pegang ini. Dan ini sangat powerful, terutama pada saat udah di tengah-tengah dan orang merasa bosan gitu ya. Pengen melihat sesuatu hal yang berbeda gitu ya, bosan ngeliatin muka kamu terus gitu, bosan ngeliatin slide. Mereka pengen lihat, wow ada suatu benda yang menarik yang bisa mengalihkan pandangannya terhadap benda tersebut. Penting banget Bapak Sandiaga Uno juga membawa sampel atau contoh atau demo produk pada saat di PBB. Keren ya? That it is the collective power by creating jobs. It is jobs, jobs, and jobs for the local communities which will help tourism to be future-proof. Oke, kalau kamu belajar dari video-video dan belajar public speaking, ada salah satu gestur yang bagus, yaitu gestur membuat titik seperti ini. Gestur membuat titik ini membuat sebuah penekanan atau poin penting dari speech-nya kita, dari apa yang kita presentkan. Dan Pak Sandiaga Uno itu menegaskan sampai 3 kali, jobs, jobs, jobs. Berarti dia sedang sangat serius dan poin yang dia katakan itu sangat penting. Bahwa pariwisata menciptakan lapangan kerja, kerja, dan kerja. Di mana bisa mendatangkan banyak sekali pekerjaan, lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Bahwa itu adalah hal yang penting, bisa membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. Bagus ya? Jadi kamu bisa ya, pelajaran dari Bapak Sandiaga Uno adalah kamu mengulang kata yang sama bahkan sampai 3 kali. Kalau sampai 4 kali aneh. Contoh. Jadi saya benar-benar senang. 4 kali aneh ya. Tetapi coba 3 kali. Saya benar-benar senang. Cukup sampai 3 kali. Apa alasannya? Karena kalau sampai 4 kali itu udah terlalu banyak. 3 itu kamu bisa mulai dari intensitas rendah, intensitas sedang, intensitas sangat tinggi sekali. Nah, orang akan merasakan, wow, luar biasa,
efek dari perkataan atau kata yang diulang. Oke, kita lanjutkan ke klip yang berikutnya. In times like today, recovery in the tourism sector will be more important than ever to bring people together, create jobs, better quality jobs, and to bring people together between countries, between communities. I thank you. Oke, di penutupan speech di PBB, Bapak Sandiaga Uno kembali lagi menggunakan gestur penting bahwa pariwisata adalah hal atau sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena bisa menciptakan lapangan kerja. Dia mau menggunakan gestur membuat titik ini lagi. Dan yang kamu bisa perhatikan adalah pada saat kita berpidato, walaupun itu menggunakan skrip gitu ya, Bapak Sandiaga Uno yakin bahwa dia harus membacanya, tetapi dia hanya menghafalkan beberapa kalimat selama beberapa detik, and then dia melihat para audiens, di mana para penonton di PBB pasti adalah orang-orang penting, dan dia ingin memberikan penghormatan dengan melihat kepada mereka. Jangan sampai kamu hanya membaca saja gitu ya di bawah, terus tidak ada gestur, dan akhirnya penonton pasti merasa dicuekin. Alasan kenapa orang lain nggak suka nonton presentasi kamu, biasanya karena mereka merasa dicuekin. Makanya, kamu harus aware dan kamu harus melihat kepada mereka. Mereka merasa diperhatikan dan memang kamu sedang berbicara dengan mereka semua. Nah, itu adalah video yang kedua. Thank you.